Sebelum kita masuk dalam pasca Usinda gabungan, Usinda GKK, dan Usinda di Tangerang, ada yang di Bogor, Gereja Kristus Bogor. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita semuanya, baik para pelayan yang akan melayani hari ini. Pelayan firman nanti akan dipimpin sama Ibu Imelda Wijaya. Lalu nanti doa pembukaan sama Pendeta Setiawan. Pak Imelda Wiguna, Pak Andi. Oh ya, Wiguna. Ibu Imelda Wiguna. Ya, mohon maaf. Ya, nanti ada pelayan-pelayan yang akan pimpin. Doa syafaat dipimpin sama Pendeta Dani Tobing. Doa berkat sama Pendeta Albert Adam. Dan pelayanan kita akan secara mengalir saja, semua pelayanan ada. Dan kita minta berdoa bersama-sama mempersiapkan hati kita semua supaya hati kita fokus kepada Tuhan dan hati kita boleh bertumbuh ketika nanti ditebarkan firman Tuhan, agar kita boleh terus beriman dalam masa tua, mempersiapkan hati kita untuk kekekalan. Tentunya ini perlu dipersiapkan dengan hati yang sungguh-sungguh. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk dalam doa persiapan ini, doakan pribadi kita, para pelayan, jaringan tentunya, agar semuanya berjalan dengan baik dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita saat teduh masing-masing di tempat kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena pada saat ini Tuhan sudah kumpulkan kami dalam media Zoom ini. Walaupun kami tak terbatas, tapi kami bersyukur di tempat kami masing-masing kami boleh beribadah. Biarlah Tuhan menolong kami semua, para pelayan yang akan melayani. Mulai dari pemegang CD, menjadi host, bahkan sinyal-sinyal yang kami pakai, Tuhan yang menyertai para pelayan dari Ibu Imelda Wiguna, Pendeta Setiawan Sutejo, Pendeta Dani, Pendeta Adam, dan semua kami yang terlibat dalam ibadah ini. Tuhan pimpin, bahkan jemaat yang sudah hadir bersama-sama juga Tuhan menyertai kami semua. Bahkan jemaat yang mungkin sedang berusaha masuk karena jaringan dan lain sebagainya, Tuhan juga menyertai. Biar Roh Kudus Tuhan memimpin kami di tempat kami masing-masing, memberkati ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa ini. Amin. Shalom, Oma Opa, Bapak Ibu sekalian. Pada hari ini kita berkumpul di aplikasi Zoom ini. Kita akan mengikuti Paskah Usinda Gereja Kristus Ketapang bersama dengan Gereja Kristus yang berada di wilayah di Tangerang. Dan ada juga yang dari Bogor, dari Pamulang. Nah, tema pada pagi hari ini, Growing Old with Jesus. Dari Mazmur 92 ayat 13 sampai ke 16. Ini liturgosnya. Ya, dibawakan oleh Ibu Evangelis Imelda Wiguna. Ya, baiklah, ntar kita akan... Iya, Bapak Ibu sekalian, Opa Oma, tentunya nama Imelda Wiguna itu tidak asing buat kita ya. Ibu Imelda Wiguna Kurniawan atau Oit Chin Kim yang lahir 12 Oktober 1951. Artinya usianya sudah 71 tahun. Wah, puji Tuhan, usia yang indah. Usia yang Tuhan sudah anugerahkan untuk Ibu Imelda Wiguna. Ia adalah seorang pemain bulu tangkis Indonesia, di mana di era tahun 1970-an sampai 1980-an, beliau banyak meraih gelar juara dalam bentuk kejuaraan nasional, internasional, baik dalam nomor ganda putri maupun ganda campuran. Ya, tentunya kita pernah menyaksikan beliau di televisi, dan Tuhan
menyertai dan namanya sudah harum, dan terlebih sampai saat ini juga beliau dipakai Tuhan menjadi saluran berkat buat banyak orang. Bahkan kita nanti akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Imelda Wiguna. Ini pengenalan singkat, nanti Bapak Ibu akan menyaksikan secara keseluruhan. Baik, kita akan masuk di dalam ibadah kita. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan satu pujian persiapan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima selalu membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Selain puji dan sembahkan. Ya, Oma Opa, selain dengan apakah ku balas Tuhan, hanya dengan memuji dan menyembah nama Tuhan. Sebelum kita masuki lagu pembukaan, kita mau perkenalan dulu nih, Oma-Oma ya. Kalau ada, boleh lambaikan tangannya atau berhas shalom semuanya. Kita perkenalan dulu ya. Dari Usindah Gereja Kristus Ketapang. Dari pusat. Halo. Sekarang dari Gereja Kristus Ketapang Pos Duta Garden. Boleh lambaikan tangannya ya, Oma Opa. Atau bersuara boleh. Tapi langsung dimatiin lagi. Dari Gereja Kristus Pos Villa Tangerang Indah. Lanjut dari Gereja Kristus Gading Serpong. Shalom semuanya. Dari Gereja Kristus Sarwa Permai. Ya, shalom semuanya. Gereja Kristus Pamulang. Gereja Kristus Bogor. Dan ada juga dari Panti Werda Kasih Karunia. Halo Oma Opa. Adakah yang belum terpanggil? Kelapa Gading, Cibubur udah ya? Oh, Kelapa Gading ada ya?
Ya, Gereja Kristus Kelapa Gading. Shalom semuanya. Gereja Kristus Ketapang, Kelapa Gading, Pos Kelapa Gading. Ya, Pos Kelapa Pos Gading. Cibubur. Ya, Gereja Kristus Pos Cibubur. Shalom semuanya ya. Baiklah, kalau sudah semuanya dipanggil dan shalom semuanya, baiklah kita akan memasuki ibadah kita dengan pujian pembukaan. Mari kita naikkan pujian ini. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Kita boleh bertepuk tangan ya Oma Opa ya. Bapak Ibu, Opa Oma yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita akan memuji Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Doa pembukaan akan dipimpin sama Pendeta Setiawan Sutejo. Dipersilakan. Baik, Bapak Ibu, Opa Oma, mari kita membuka ibadah kita pada hari ini di dalam doa. Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur pada kesempatan pagi hari ini kami bisa beribadah Paskah gabungan bersama-sama. Biarlah Tuhan juga memberkati para senior kami yang merayakan Paskah, artinya Kristus dan bangkit. Biarlah makna dan arti Paskah di dalam tahun ini buat kami sungguh membangkitkan. Kau adalah Tuhan kami, Kau adalah sumber kehidupan kami, sumber iman percaya kami, dan Kau adalah sumber keselamatan dan tujuan kehidupan kami. Biarlah ibadah pada hari ini Tuhan juga memberkati internet yang kami pakai, koneksi yang kami butuhkan, dan juga semua pelayan Tuhan yang melayani. Urapi, berkati, supaya ini menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan, dan juga menjadi berkat, menguatkan iman kami satu dengan yang lain. Walaupun masa sukar, masa pandemi kami lalui, tapi kami boleh bergandengan tangan untuk boleh terus mempermuliakan nama Tuhan. Paskah, pasti aku selamat karena Allahku hidup. Dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga akan ibadah yang hendak kami mulai ini. Amin. Amin. Terima kasih, Pendeta Setiawan. Opa Oma, kita bersyukur kalau kita boleh merayakan Paskah, dan nanti kita juga akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Imelda Wiguna, tapi kita akan mendengarkan pujian gabungan dulu para usindah dengan judul Bahwa Serta dengan Allah.
Puji Tuhan, lagu yang menguatkan kita sampai pada masa tua Tuhan yang menggendong kita. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Imelda Wiguna. Dengan senang hati kita akan menyambut dan mendengarkan kesaksian ini. Saya persilakan waktu dan kesempatannya. Shalom. Shalom, Bu. Shalom. Selamat pagi semuanya, puji Tuhan. Terima kasih untuk undangannya. Mungkin sebagian besar dari jemaat yang hadir usianya hampir sama sih. Tahun ini usia saya 71 tahun. Jadi tentunya sudah banyak kejadian-kejadian yang membuktikan kepada saya tentang rancangan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Jadi saya nama singkatnya atau kepanjangannya itu adalah Imelda Wiguna, dan dulu yang mantan atlet bulu tangkis. Yang ingin saya saksikan bagaimana rancangan Tuhan itu terjadi dalam hidup saya. Saya lahir di kota Slawi, masih kecil, dan nggak pernah terpikir bahwa saya akan menjadi seperti sekarang. Nggak pernah mimpi juga bisa menjadi juara dunia, menjadi juara All England. Bahkan di All England itu saya memegang rekor karena satu-satunya yang bisa mendapatkan medali emas atau juara di All England dalam 2 nomor sekaligus, yaitu di ganda campuran dan ganda putri. Jadi singkatnya dari kecil itu kita satu keluarga itu aktif di kelenteng, ya, dan puji Tuhan karena saya dulu asramanya di asrama Kristen di Bandung, dan gereja yang paling dekat dengan asrama kami itu adalah GKI, memang Gereja Kristen Indonesia. Jadi sampai dengan hari ini saya masih tercatat sebagai anggota GKI. Kemudian ketika di Jakarta juga saya pindah ke GKI Panglima Polim. Jadi artinya tuh dari kecil sebetulnya sih setelah saya menjadi Kristen juga masih belum mengerti banyak sih. Tapi lewat satu kejadian yang luar biasa dalam pertandingan, jadi saya bisa terpilih masuk ke pelatnas itu juga bukan kebetulan sih. Karena saya percaya semuanya ada dalam rancangan Tuhan. Bahwa ketika saya masih di Jawa Tengah, sebelum ke Bandung, karena saya di Bandung itu kuliah, Bapak Ibu. Tapi SMA saya itu udah di Semarang, dan saya main bulu tangkis, khusus bulu tangkis itu ketika ada di Semarang. Dan saat di Semarang atau di Jawa Tengah, saya itu nggak pernah jadi juara gitu, karena pada saat itu pemain putri di Jawa Tengah itu banyak banget dan bagus-bagus. Namun ketika saya lulus dan saya pergi ke Bandung dan terpilih menjadi pemain Jawa Barat, itu juga bukan kebetulan sih, karena pada saat Mapram ada salah satu senior yang waktu itu memapram kita, itu tuh nanya ke saya gitu, sambil ditendang lagi, kamu bisa main badminton nggak? Dia tanya gitu. Saya bilang bisa gitu kan. Nah, karena kita nggak kenal satu dengan yang lain, tapi mungkin dia lihat postur saya cukup bagus gitu. Akhirnya singkat cerita, setelah Mapram itu saya dites di klubnya dia dan terpilih gitu, karena memang bisa bulu tangkis toh. Lalu saya menjadi pemain papan atas di Jawa Barat. Karena pada saat itu bukan saya hebat, karena kemampuan saya biasa-biasa saja, tapi pada saat itu memang di Jawa Barat itu sedang kekurangan pemain putri. Jadi balik lagi nggak ada yang kebetulan. Artinya Tuhan kirim saya ke Bandung, ke Jawa Barat, sehingga saya menjadi top di Jawa Barat dan main untuk Pekan Olahraga Nasional di Jakarta. Pun saya nggak juara, ya.
Tapi saya percaya pada saat itu tentu Tuhan bicara dengan para pemandu bakat yang memilih atlet-atlet, pasti dibisikin gitu. Itu yang satu itu mainnya nggak karu-karuan gitu ya, tapi semangat katanya gitu kan. Jadi berdasarkan kata semangat itulah saya terpilih masuk pelatnas. Di pelatnas itu juga artinya karena yang lainnya lebih bagus, jadi saya berlatih itu lebih daripada yang lain. Artinya yang lainnya setelah selesai latihan itu pulang ke kamar masing-masing, saya masih latihan sendiri gitu. Sehingga akhirnya kemampuan saya semakin membaik dan dipartnerkan dengan pemain yang bagus. Akhirnya saya bisa menjuarai di beberapa kejuaraan. Saya pada saat itu berpikir saya bisa juara karena saya latihannya mati-matian gitu kan, serius banget gitu. Pada saat pertandingan pun saya nggak mau kalah. Tapi pada saat di dalam pertandingan di tahun 78 di Asian Games, saya dalam keadaan sakit gitu, karena nggak bisa makan, nggak bisa tidur, sehingga berat badan turun drastis pada saat itu di Thailand, itu di arena Asian Games tahun 78. Dan dalam keadaan sakit itu pikiran untuk jadi juara itu sudah nggak ada. Tapi singkat cerita, yang luar biasanya di dalam keadaan sakit, lemah, ya, sempoyongan juga, saudara, karena nggak bisa makan, nggak bisa tidur. Saya bisa dijuara, ya, bisa juara di Asian Games di ganda putri. Nah dari sejak itu tuh saya berpikir, karena yang paling tahu keadaan tubuh saya kan saya, ya, nggak mungkin lah bisa jadi juara. Tapi Tuhan membuktikan kepada saya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan kalau Allah di pihak kita, siapa yang bisa melawan? Jadi saya percaya itulah step yang Tuhan berikan buat saya, sehingga saya mulai berpikir gitu. Ternyata terbukti bahwa di masa-masa lalu saya bisa juara di sana sini, itu juga bukan karena saya hebat, tapi karena memang itu adalah berkat Tuhan. Jadi saya semakin mulailah di gereja itu yang tadinya ngantuk-ngantuk kan, nggak serius, saya mulai di gereja itu dengerin firman, dan firman Tuhan yang saya dengar semakin lama semakin mulai membentuk saya, apalagi di tahun 79 itu dalam keadaan sakit juga karena ada benjolan di dalam perut dan itu sakit, saya bisa jadi juara dan bahkan dapat 2 gelar sekaligus di All England itu. Makanya saya semakin yakin tuh. Dan pada tahun 80 jadi juara dunia juga. Maka tahun 81 lewat firman Tuhan yang dibawakan oleh seorang hamba Tuhan yang luar biasa dan diterangkan di mana di situ dia menerangkan bahwa Tuhan Yesus itu menyerahkan hidupnya, menyerahkan nyawanya, bahkan harga dirinya agar supaya saya bisa selamat, ya. So, ketika saya percaya kepada Yesus, saya bisa diselamatkan. Dan ketika dia, hamba Tuhan ini menerangkan firman Tuhan ini, yang tertulis dalam Filipi pasal 2, itu sangat berbicara kepada saya. Jadi diterangkan bahwa terutama yang dikorbankan oleh Tuhan bagi kita supaya kita selamat adalah yang namanya harga diri. Sementara yang namanya harga diri bagi saya itu sangat penting. Dan saya percaya semua juga Bapak Ibu sekalian juga pasti merasalah harga diri, ya kan? Dari kecil karena kami hidup serba kekurangan, Bapak saya takut kalau anak-anaknya itu artinya dipandang rendah karena kita miskin. Jadi Bapak saya dari kecil tuh sudah ngajarin begini, kalian itu sudah nggak punya harta, jangan sampai nggak punya harga diri itu. Jadi kita anak-anak itu benar-benar menjadi sombong gitu kan. Ya karena sangat menjaga harga diri. Istilah beliau keren Bu, Pak. Istilah beliau itu biar miskin asal sombong begitu ya. Jadi apalagi ketika saya bisa menjadi juara, wah sombong gitu. Tapi begitu saya mendengar firman Tuhan dari Filipi pasal 2 itu, Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan dia telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Oleh sebab itu Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di atas langit, di bawah bumi, dan semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa.
Jadi itu dia, mungkin bagi sebagian orang ayat-ayat firman Tuhan ini sampai saya hafal loh Bu, Pak. Ya karena saya sangat merasa diberkati oleh firman ini. Mungkin bagi sebagian orang itu nggak terlalu penting, tapi buat saya yang pada saat itu saya percaya waktunya Tuhan untuk menjamah saya. Jadi pada saat itulah saya bertobat, ya. Dan Tuhan memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa bersaksi kemana-mana. Jadi nggak pernah kepikir bahwa saya tuh mau loh diundang ke sana ke sini ya. Yang padahal sebelum saya bertobat itu saya sangat menjaga, nggak gampang bergaul, ya. Jadi nggak gampang ketemu dengan orang, tetapi begitu saya bertobat, Tuhan jamah hati dan pikiran saya mulai bisa merendahkan diri, ya, mulai mau pelayanan, kemudian juga Tuhan izinkan sehingga kehidupan setelah kami menikah berkeluarga sempat mengalami masalah dengan keuangan, kami mengalami kebangkrutan sehingga rumah tuh semuanya disita, ya, dan bahkan mobil disita. Sehingga akhirnya saya harus naik oplet. Dan ternyata itu termasuk dalam rancangan Tuhan. Supaya apa? Supaya saya bisa bersaksi melayani Tuhan itu untuk menengah ke bawah. Ya, karena kalau kita naik mobil pribadi terus, nggak mungkin kira-kira ya bisa melayani Tuhan. Masa naik mobil gitu, berhenti di lampu merah, terus ada mobil yang berhenti juga di sebelah saya, itu saya buka jendela, ya kan? Buka jendelanya, Pak. Begitu buka jendela, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah, kan saya nggak bisa begitu, nanti bisa dikepruk sama polisi saya. Ya, tetapi dengan saya bisa naik oplet, ya kan, walaupun sedih sambil nangis, ya, tapi ternyata ada rencana dan maksud Tuhan, sehingga di oplet itu saya bisa berbicara firman Tuhan, ya, kepada para penumpang dan juga kepada para pengemudi dan lain-lainnya. Dan bisa ke pasar-pasar sehingga bisa sharing firman. Ya, jadi saya bersyukur itulah kira-kira Tuhan berikan kesempatan buat saya sampai dengan hari ini sehingga saya diberi kemampuan untuk bisa memberitakan firman Tuhan. Hidup saya bisa dipakai oleh Tuhan. Maka Ibu Bapak sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, usia kita sudah usia emas, ya. Dan Tuhan masih beri kesempatan buat kita. Apapun yang bisa kita lakukan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Apapun bisa kita lakukan untuk sharing firman Tuhan, beritakan firman baik atau tidak baik waktunya. Ibu Bapak sekalian dan saya diminta oleh Tuhan untuk beritakan firman, ya. Jadi untuk menabur benih. Nanti yang menumbuhkan, yang memelihara itu Tuhan. Jadi seseorang bisa bertobat bukan karena kita pintar ngomong, tetapi firman Tuhannya yang berkuasa. Jadi nanti Tuhan yang akan melanjutkannya bagi kita. Jadi Ibu Bapak sekalian, sekalipun udah tua, sharing firman, ya. Kira-kira seperti itu lebih dulu awal dari apa yang saya bicarakan nanti di dalam khotbah saya. Itulah kesaksian sedikit hidup saya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Ibu Bapak sekalian. Terima kasih Ibu Imelda. Puji Tuhan ya, kesaksian yang indah yang menguatkan kita semua dengan karya Tuhan yang begitu luar biasa. Saya menggarisbawahi bahwa karya Tuhan tidak pernah ada yang mustahil. Sekarang Opa Oma bisa menceritakan kepada anak cucu, menantu bahwa karya Tuhan buat Opa Oma juga sungguh luar biasa. Amin. Terima kasih Ibu Imelda Wigur. Bapak Ibu sekalian, tibalah kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan persiapkan hati kita. Oma Opa, tiba kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita dengan mengangkat pujian, kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini.
pada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Ya, kepada Ibu Imelda Miguna, silakan Bu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan karena setiap saat Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh beribadah. Bahkan lewat Zoom, kami percaya ibadah ini pun dikenan oleh Tuhan. Sehingga kami bisa merasakan Tuhan hadir. Karena sesuai dengan firman Tuhan yang kami percaya, kami yakini bahwa Tuhan berkata di atas puji-pujian. Sehingga saat ini Tuhan pasti hadir. Dan saat ini kami juga percaya Tuhan bukan hanya hadir saja, tetapi juga akan berbicara kepada kami. Akan mendidik, mengajar kami lewat firman-Mu, akan menasihati kami, dan bahkan menegur kami lewat firman-Mu. Itu sebabnya kami mau mempersiapkan hati dan pikiran kami, konsentrasi kami ya Tuhan, untuk mendengarkan firman. Dan bahkan mampukan kami untuk mengerti dan juga percaya, bahkan melakukannya. Karena kami yakin bahwa kami hidup karena firman Tuhan. Di mana dalam firman Tuhan pun begitu banyak janji-janji Tuhan yang boleh menjadi milik kami ketika kami percaya. Firman Tuhanlah yang akan memberi kekuatan buat kami, yang akan menopang kami, dan bahkan akan menggendong kami, yang akan membentuk kami dalam hidup kami. Mari Tuhan, berbicaralah, kami sudah siap mendengar. Tolong hamba-Mu ini Tuhan yang masih jauh dari sempurna, masih penuh dengan kekurangan, kesalahan, dan bahkan masih melakukan dosa-dosa. Ampuni setiap dosa dan kesalahan hamba-Mu ya Tuhan. Sucikan pikiran hamba-Mu, hati hamba-Mu, dan lidah bibir hamba-Mu ini,
supaya apapun yang nanti hamba ucapkan sungguh-sungguh berasal dari Tuhan. Dengan kerendahan hati, hamba mohon Engkau mengurapi hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Shalom saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Bapak Ibu yang mungkin usianya ya sama-sama dengan saya. Ya, mungkin ada yang lebih muda, ada yang lebih tua. Pertama-tama tentu saya mengucapkan selamat Paskah, ya. Dan kita sebagai umat Kristen harus percaya, ya. Jadi artinya tuh merayakan Paskah ini artinya kita memperingati, ya, memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Dan sebelum kebangkitan Tuhan Yesus, sebetulnya ada beberapa semacam prosesi, ya, yang dialami dan dilakukan oleh Tuhan dengan taat dan setia, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Dia taat untuk mendengarkan dan bahkan melakukan perintah Bapa di sorga, supaya karya keselamatan yang sudah dirancang oleh Bapa di sorga itu terjadi dalam hidup kita. Apa rancangan Allah yang besar? Adalah untuk menyelamatkan kita semuanya dari kematian kekal menuju kepada kehidupan kekal. Itulah rancangan Tuhan yang paling luar biasa buat kita semua. Dan itu bisa terjadi karena ketaatan Tuhan. Jadi saya terbiasa ketika memperingati Paskah, Jumat Agung, atau bahkan kelahiran Tuhan Yesus, saya selalu mengingatkan kepada jemaat Tuhan, apa yang Tuhan sudah korbankan buat kita semua. Yaitu bukan hanya nyawanya saja yang dia serahkan buat kita, tetapi juga harga dirinya, seperti yang tadi saya saksikan. Karena saya bertobat lewat ayat itu. Itu sebabnya saya akan bacakan untuk ibu bapak sekalian yang tertulis dalam surat Filipi pasalnya yang kedua, surat Filipi pasal kedua, ayatnya yang ke-16, ya, 16 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan bacakan untuk saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Surat Filipi pasal 2, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Yesus yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan dia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus itu adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi ayat-ayat inilah yang membuat pikiran dan hati saya itu terbuka. Ya. Jadi betapa hebatnya cara Tuhan itu mengasihi kita. Dia itu setara dengan Allah loh, Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena Yesus itu adalah gambarannya Allah. Yesus itu gambaran Allah. Kalau kita baca di dalam Kolose pasal 1 ayat 15 dan 16, di situ dikatakan, iya, Yesus itu adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Ayat 16, Kolose pasal 1. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga, yang ada di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Artinya apa, saudaraku? Di situ dikatakan ayat 16, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Artinya apa? Artinya itu Yesus itu adalah firman-Nya Allah. Dan di dalam Dia, di dalam firman-lah segala sesuatu diciptakan. Kalau kita baca dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3, di situ dikatakan
pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia, firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, ya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia yang adalah firman. Dan tanpa Dia, tanpa firman, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Di dalam ayat 14 Yohanes pasal 1 juga dibilang, firman itu telah menjadi manusia. Jadi artinya Ibu Bapak sekalian, Yesus itu adalah firman-Nya Allah yang jadi manusia. Firman Allah, perkataan Allah itu merupakan wujudnya Allah, merupakan apa ya? Mewakili ya, perkataan Allah itu mewakili Allah. Firman Allah itu mewakili Allah. Dan firman itu juga adalah Allah itu sendiri. Sama seperti Ibu Bapak sekalian dan saya, kita ini adalah punya perkataan. Kita punya perkataan dalam hidup ini. Dan perkataan kita itu mewakili kita. Dan punya kuasa. Amin. Kita punya perkataan loh Bapak Ibu. Sebelum kita berbicara, berkata-kata, kan kata-kata kita masih ada di dalam kita. Dan perkataan kita itu mewakili kita. Boleh dibilang perkataan kita tuh ya kita. Contoh, ketika kemarin saya akan keluar dari rumah, saya bicara kepada pembantu saya. Hari ini kita masak ayam semur. Ya, ayam dibikin semur. Begitu saya keluar dari rumah, perkataan saya masih ada di dalam rumah saya loh. Itu sudah didengar nih oleh pembantu saya. Ya kan? Dan saya keluar, tapi perkataan saya mewakili saya di rumah. Dan ada kuasa loh. Begitu saya pulang ke rumah, perkataan saya itu kemarin itu sudah jadi semur ayam. Demikian juga firman Allah. Firman Allah itu mewakili Allah. Dan firman Allah itu ya Allah itu sendiri. Sama seperti perkataan Ibu Bapak sekalian. Jadi Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Artinya apa? Artinya Tuhan Yesus itu gambar dan rupa Allah. Yesus itu juga adalah firman-Nya Allah yang sangat berkuasa. Nggak ada yang bisa membantah. Segala sesuatu diciptakan oleh firman. Nggak ada sesuatu yang boleh jadi tanpa firman. Ketika Allah menciptakan alam semesta ini, yang pertama-tama berfirmanlah Allah, jadilah terang. Terang itu jadi, kata firman. Ya. Kemudian terjadilah cakrawala. Binatang-binatang dan lainnya, apapun ketika Allah berfirman, semuanya jadi. Ya, artinya berkuasa. Terjadilah gempa bumi di sana, hujan, dan semuanya itu tidak terlepas daripada perkataan Allah atau perintah Allah atau firman Allah. Jadi sekali lagi, sangat berkuasa. Katakanlah saudaraku yang tidak bisa dibantah oleh manusia adalah kematian. Ketika Tuhan juga berkata atau sudah menetapkan seseorang untuk pulang ke rumah Bapa di sorga, nggak ada yang bisa bantah. Sekalipun maaf ya, hamba Tuhan ada yang meninggal, lalu jemaatnya semua nangis, semuanya berdoa, puasa, supaya dibangkitkan lagi. Nggak bisa. Karena itu keputusan Tuhan, itu firman Tuhan, nggak bisa dibantah, jangan main-main. Katakanlah mungkin contoh saya, Imelda, nanti malam pulang ke rumah Bapak di surga, sudah cukup umur 71 tahun. Dan saya nggak bisa bantah. Jangan dong Tuhan, saya kan masih melayani Tuhan, nggak bisa. Ya, jadi tetap aja saya mati. Ya, kalau itu sudah menjadi firman, sudah menjadi perkataan Allah dan perintah Allah, nggak bisa. Maka saudaraku, puji Tuhan nggak ada yang ngomong amin ya saudara ya. Itu contoh doang loh, contoh doang ya. Jadi saudaraku nggak bisa dibantah. Artinya apa? Sekali lagi, saya ingin Ibu Bapak sekalian nih, ya bisa tahu ya, bahwa firman Allah itu berkuasa ya. Kita nggak bisa bantah loh. Maka betapa hebatnya yang namanya firman. Artinya kita harus tunduk pada firman, menghormati firman. Jangan main-main pada firman Tuhan. Harus taat kepada firman. Ya. Dan firman itu sudah jadi manusia di dalam Yesus. Dan firman itu sangat rendah hati untuk menyelamatkan saudara-saudara dan saya dari kematian kekal menuju kepada kehidupan kekal. Dia merendahkan dirinya loh. Jadi manusia itu pengorbanan, Bu, Pak. Pengorbanan.
Dan yang dikorbankan oleh Sang Firman yang berkuasa itu, gambar dan rupanya Allah itu bukan hanya nyawanya saja, tapi balik lagi juga harga dirinya. Ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib sudah nggak punya apa-apa, dia direndahkan, dia dilecehkan loh, ya kan, ditelanjangi. Ya sementara orang Yahudi pada saat itu tuh yang namanya ditutupin dari atas ke bawah jubah itu, kebuka sedikit aja jubahnya, itu aib. Dan Yesus ketika disiksa itu dibuka jubahnya, tergantung di atas salib dalam keadaan telanjang dada. Ya. Semua mata memandang, sangat direndahkan harga dirinya. Dan itu dia, Ibu Bapak, dia bergumul loh. Jadi pergumulan di Taman Getsemani itu juga menjadi kunci saya bertobat. Ya, karena di Taman Getsemani itu disebutkan Yesus itu benar-benar berjuang, bergumul. Ya, sampai-sampai dia mengatakan apa? Sampai sempat ngomong, kalau boleh, lalukan cawan ini daripadaku. Kenapa? Karena dia sudah tahu. Beberapa jam ke depan, apa yang akan dia alami, dia sudah tahu. Pak. Akan disiksa, diadili dengan tidak adil, dan bahkan masyarakat itu ikut-ikutan. Ketika diminta mau dibebaskan yang mana nih? Penjahat yang hebat namanya Barnabas atau Yesus? Mereka lebih memilih yang dibebaskan itu perampok, penjahat yang luar biasa, saudaraku yang namanya Barnabas. Saudaraku, apa enggak perih hatinya? Sementara murid-muridnya itu sangat dikasih oleh Tuhan. Semuanya lari. Dan dia sudah tahu bakal dihianati oleh murid-muridnya loh. Apalagi Petrus. Ya, sampai dia menyangkal, saya enggak kenal dia. Pakai sumpah lagi. Sumpah gue enggak kenal sama Yesus. Tuhan tahu loh. Ya, apa yang diucapkan oleh Petrus, apa yang dilakukan oleh para murid-muridnya, apa yang dilakukan oleh semua orang, dia sudah tahu. Sedih, saudara, sedih banget, ya, bahkan dilecehkan, diludahin mukanya, dia sudah tahu, ya. Makanya kan Firman Tuhan bilang, hatiku sangat sedih, kata Yesus, seperti mau mati, saking sedihnya, dan bahkan takutlah, ya. Dia Tuhan, tapi kan dia takut hadepin. Sampai-sampai mengeluarkan keringat seperti darah. Takut dan gentar, sehingga dia mengeluarkan keringat seperti darah. Hatinya sangat sedih. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Itu bergumul. Sehingga dia sempat mengucapkan, kalau boleh, lalukan cawan ini daripadaku. Ya. Dan bahkan sampai sempat 3 kali. Bolak-balik itu. Saya nggak kebayang, itu dalam keadaan yang tegang. Ya, karena Tuhan ingatkan saya tanya kenapa sampai 3 kali bolak-balik Tuhan. Tuhan ingatkan saya, itu seperti ketika kamu mau bertanding kan. Ketika saya mau bertanding, mau masuk lapangan, saya harus menunggu pemain-pemain lain yang bertanding kan. Katakanlah sebelum saya main ada lim switching main. Itu saya udah tegang banget tuh. Keluar masuk liatin skornya berapa. Oh, baru game pertama saya masuk lagi. Ya keluar lagi. Baru game kedua. Belum lagi nanti rubber set. Masuk lagi, tegang lagi, keluar lagi, aduh skornya sekian, tegang bolak-balik. Jadi Tuhan ingin saya membayangkan bahwa ketika di Taman Getsemani, Tuhan mengalami pergumulan hebat dan bahkan ketegangan, kesedihan yang luar biasa. Maka dia sempat ngomong, kalau boleh, lalukan cawan ini daripadaku, karena dia sudah tahu, dia takut, gentar, dan juga sedih, saudaraku. Tapi dengan membayangkan Ibu Bapak sekalian dan saya dan seluruh umat di bumi ini bakal mengalami kematian di neraka, ya, akan menderita luar biasa di neraka. Tuhan sudah tahu neraka itu seperti apa. Terdapat retak gigi, ya, artinya kesakitan yang luar biasa, gelap gulita di sana, sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan lihat itu sehingga timbul belas kasihan. Makanya firman-Nya atau kalimatnya disambung. Tapi jangan kehendakku Bapa, melainkan kehendakmu saja yang jadi. Sampai 3 kali. Bahkan kalimat yang terakhir, dia katakan begini, kalau sekiranya cawan ini tidak mungkin berlalu, kecuali aku meminumnya, maka biarlah kehendakmu saja yang jadi. Artinya apa? Gak ada cara lain. Untuk menyelamatkan saudara-saudara dan saya, dia rela, harus taat. Meskipun dia bisa ngilang loh. Bisa batalin nggak?
bisa lah, kan dia kan Allah, ya kan? Dia bisa saja membatalkan, nggak jadi disalib, nggak jadi gitu ya kan? Terus hilang, ya kan? Bisa saja dia lakukan. Tapi dia katakan apa? Jangan kehendakku Bapa, biarlah kehendakmu saja yang jadi. Kalau sekiranya cawan ini tidak mungkin berlalu, kecuali aku meminumnya, ya sudah. Ya, kenapa? Karena saudara-saudara dan saya sangat berharga di mata Tuhan. Amin. Saudara-saudara dan saya lebih berharga daripada ya. Saudara-saudara dan saya lebih berharga daripada harga dirinya. Dia berkuasa loh. Hebat loh saudaraku. Dia pencipta, penguasa, pemelihara alam semesta ini. Hebatnya bukan main. Tapi dia memilih Bapak sekalian dan saya. Dan dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Oleh sebab itu, kita tidak akan menerima kematian kekal, tetapi kehidupan kekal. Amin. Puji Tuhan. Saya berdoa supaya apa yang saya terangkan tadi itu benar-benar bisa seperti yang saya alami. Membangun pemikiran, membuat kita tuh merasa hutang budi kepada Tuhan. Karena dia begitu baik. Saudara-saudara dan saya dianggap sebagai biji matanya Tuhan. Luar biasa. Yang namanya biji mata, Bu, Pak, itu tuh panca indera kita yang paling penting. Dan yang hebatnya biji mata kita itu dilindungi secara ketat oleh Tuhan. Tuhan menciptakan biji mata sekaligus dengan pelindungnya, yaitu kelopak mata. Kelopak mata kita itu melindungi biji mata kita itu dengan sangat ketat. Ya, ketika ada sesuatu yang masuk ke biji mata, mau masuk ke mata kita tuh, kelopak mata kita itu sangat cepat reaksinya, langsung nutup, ya, untuk melindungi biji mata kita. Dan itu hebatnya. Saya nggak pernah mengalami kelopak mata saya itu ngambek. Ya, maksudnya tuh ada sesuatu yang masuk ke mata saya atau bahkan mungkin debu kecil mau masuk ke mata saya itu saya masih melotot gitu, mentelung gitu ya kan. Nggak pernah ya, karena ngambek atau kesel gitu ya. Nggak pernah ya. Nggak pernah saya nyuruh-nyuruh juga, tutup dong, tutup. Goblok lo ya kan, nggak pernah. Terus atau nutup pelan-pelan, nutup, nggak pernah. Ya, begitu ada sesuatu yang masuk ke mata kita, kelopak mata kita langsung secepat kilat nutup dan melindungi. Itu salah satu yang pengertian saya bahwa betapa pentingnya Ibu Bapak sekalian itu di mata Tuhan. Dan hidup kita sungguh dirancang oleh Tuhan. Ya, kalau kita baca dalam Yeremia pasal 29 ayat 11, aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Itu rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Untuk mempersiapkan bagi kita nih hari depan yang penuh harapan. Demikian juga kehidupan saya. Itu pasti dirancang oleh Tuhan. Yang pada akhirnya ujung-ujungnya apa, saudaraku? Supaya dalam rancangan Tuhan itu kita menerima kehidupan kekal, diselamatkan. Ujung-ujungnya berikutnya adalah kita diminta oleh Tuhan untuk menyelamatkan orang lain. Dan kalau kita baca dalam Roma pasal 12, apa yang Tuhan inginkan dari kita? Dalam surat Roma pasal ke-12, di sini dikatakan ayat 1 dan ayat yang kedua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ibu Bapak sekalian, kita ya yang menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kita menerima Roh Kudus loh, ya kan? Dan Roh Kudus itulah yang akan membimbing kita, yang akan membuat kita itu bisa berubah nih. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya hidup kita sudah tidak seperti dulu lagi, ya. Dalam Kolose pasal 3 ayat 10 pun dikatakan kita mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui. Kita mengenakan manusia baru sudah berubah, ya. Berubah pembaruan budimu,
atau dalam bahasa Inggrisnya itu mind atau pikiran. Mungkin akal budi. Akal budi kita, pikiran kita sudah berubah. Mengenakan manusia baru. Sudah nggak seperti dulu lagi. Manusia baru yang bagaimana? Yang sudah bisa membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, mana yang bukan kehendak Allah, mana yang nggak baik. Jadi bisa membedakan yang mana kehendak Allah, yang mana bukan kehendak Allah, yang mana yang baik, yang mana yang nggak baik, yang mana yang nggak berkenan, yang mana yang berkenan. Kita bisa membedakan. Dulu nggak bisa, Bu, Pak. Ya kan? Contoh, ketika kita marah, ada seseorang yang tahu-tahu nyakitin hati kita. Bukankah tanpa pikir panjang, langsung kita balas loh. Ya kan? Dulu saya begitu. Kalau ada yang tiba-tiba tuh nyakitin hati saya, langsung saya balas. Tanpa mikirin bahwa itu tuh nggak baik. Perkataan saya nyakitin hati orang nantinya. Yang orang tuh nggak mungkin lupa. Ya. Tapi puji Tuhan, saya masih jauh dari sempurna. Tapi sudah nggak begitu lagi loh, Bu, Pak. Ya, firman Tuhan yang menjaga hati saya. Firman Tuhan yang menjaga. Sehingga saya nggak langsung reaksi. Kalau dulu tuh langsung counter, langsung reaksi. Sekarang saya bisa membedakan, iya ya. Kalau saya balas pakai omongan begini, dia nanti sakit hati loh. Lantas apa gunanya? Ya, apa gunanya kita bisa membela diri? Bahkan apalagi kalau disakiti oleh orang yang lebih di bawah kita. Baru-baru ini saya mengalami bagaimana mantan anak buah saya yang dulu saya paling sayang. Lalu dia membentuk sebuah klub. Ya. Lalu karena perkataan saya, karena ada satu peristiwa, dan saya mengucapkan kata-kata yang mungkin nyakiti hati dia. Itu ya, saudara ya, itu di sosmed itu disebarin loh. Nama saya tertera di sana. Ini anak. Waktu masih jadi pemain, itu saya sangat sayang. Saya bela mati-matian loh. Benar-benar itu anak. Ya. Bahkan dia sempat tuh beberapa bulan, tahun yang lalu ya, dia tuh WA saya, katanya, sampai sempat mimpiin saya. Loh, artinya apa? Artinya dia juga berterima kasih loh buat saya. Tapi gara-gara saya salah bicara, itu dia bisa, dipasang di, kalau zaman sekarang di sosmed itu kan luar biasa loh. Bu, Pak, jujur saya marah. Ya, tapi saya bisa, puji Tuhannya tuh bisa diingetin oleh jangan lah. Ya kan? Saya bisa minta maaf loh, saudara. Lucu kan? Ya, saya bisa minta maaf. Ya, kalau perkataan itu menyakiti hati kamu, ya saya minta maaf loh. Ya kan? Saya tuh jauh lebih tua loh. Saya tuh ketua di sebuah klub loh. Dia itu bawaan saya. Klubnya itu, mohon maaf ya, klub kecil nggak ada apa-apanya. Kalau klub kita Jaya itu luar biasa ya, Pak. Kalau saya dulu saya nggak mungkin begitu. Tapi sekarang ini puji Tuhan ya, sudah banyak berubah. Jadi saya ingin berharap juga Ibu Bapak sekalian, usia kita udah segini ya. Tuhan ingin apa sih? Kita mempersembahkan tubuh kita ya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Tubuh yang bagaimana? Tubuh yang sudah berubah, Bu, Pak. Ya. Jangan seperti dulu lagi. Ya. Aku berubah, sungguhku berubah. Kan begitu sudah berubah, Bu, Pak. Jangan kayak dulu lagi. Jangan sering-sering nyanyi, aku masih seperti yang dulu. Jangan. Ya kan? Harus berubah. Ya. Dan perubahan itulah, hidup kita yang sudah berubah itulah yang dikenan oleh Tuhan untuk kita persembahkan bagi Tuhan. Dipakai oleh Tuhan untuk bisa membuat orang lain itu bertobat. Amin. Tubuh kita itulah sebagai surat yang terbuka. Orang melihat kita seperti melihat Tuhan. Ya. Orang mendengarkan perkataan kita, mendengarkan firman Tuhan, sehingga bisa berubah. Jadi kira-kira seperti itu Ibu Bapak sekalian. Kita sudah usia segini. Jangan kecil hati lah. Ya kan? Meskipun udah usia 71, 80 bahkan, tetap ada semangat untuk mempermuliakan nama Tuhan lewat hidup kita, Bu, Pak. Jangan cengeng. Usia saya 71 tahun ya. Saya sudah ganti implan. Ya, panggul saya dua-duanya, lutut saya dua-duanya. Sekarang saya pakai tongkat karena ternyata ada implannya ada yang patah. Tapi whatever, nggak apa-apa. Saya tetap semangat, Bu, Pak. Ya, saya jaga kesehatan saya.
Saya tiap hari itu sepedaan statis tuh, Pak. Ya, saya jaga kesehatan saya supaya saya bisa tetap dipakai oleh Tuhan seperti sekarang ini, saya bisa bicara. Jangan ngeluh gitu ya, aduh sakit ini, sakit itu, janganlah. Ya, bahkan saya masih kerja. Puji Tuhan karena saya semangat, saya nggak mau putus asa, nyerah dengan keadaan usia saya nggak mau. Sehingga saya masih laku istilah itu masih laku dipakai untuk jadi ketua klub Jaya Raya, klub yang cukup besar. Membawahi sekitar 100 atlet hanya di Bintaro saja, di asrama, dan kira-kira ada 100 lagi tersebar di seluruh Indonesia. Bayangkan, ribetnya bukan main ngurusin sebagai ketua, Bu, Pak. Ya. Tapi saya masih dipakai, masih mau pakai saya karena apa? Karena saya sehat. Dan puji Tuhannya dengan saya menjadi ketua, saya masih kerja, saya dapat penghasilan kan. Jadi saya mohon maaf nih, hidup saya tidak bergantung, maaf ya, pada PK, persembahan kasih atau amplop, tidak. Ya, puji Tuhan saya bersyukur sih, ya kan. Masa menolak enggak juga sih, puji Tuhan. Tapi maksud saya tidak bergantung pada itu. Ya, karena Pak, karena saya punya penghasilan. Sehingga ketika saya punya penghasilan, saya bisa membagikan buat orang lain supaya Pak, bahkan yang tidak satu iman pun puji Tuhan. Ngomongnya gitu loh. Alhamdulillah, puji Tuhan. Seperti sekarang ini, ya bagi-bagi sembako gitu ya kan. Buat yang tinggal satu iman loh ya. Tapi saya yakin alhamdulillah saya balas puji Tuhan, Pak. Ya, mereka tahu saya orang Kristen kok. Ya. Jadi dikenallah kita sebagai pengikut Kristus itu adalah orang-orang yang baik. Jangan cengeng, ya. Saya juga tidak bergantung kepada anak-anak saya loh. Puji Tuhan lagi, anak-anak saya itu sudah punya penghasilan semua. Anak saya 2 laki-laki, yang satu sudah menikah dan saya punya cucu 2, yang satu mungkin 1 tahun ini menikah. Tapi puji Tuhan, luar biasa lah. Yang Tuhan berikan buat saya itu, kalau ketika saya susah ya Ibu Bapak, ketika saya menghadapi masalah berat ya, yang saya diingatkan Tuhan apa? Saya punya suami yang begitu baik, sangat cinta pada saya. Ketika dia meninggal tahun 2020 itu, saya kehilangan banget. Kenapa? Karena suami saya itu, Bu, Pak, saya bukan nyombongin ya, tapi suami saya itu, saya hitung-hitung, saya ingat-ingat, gak pernah sekali pun nyakitin hati saya. Saya sangat kehilangan. Anak-anak saya hebat, Bu, Pak. Luar biasa, dua-duanya dokter, ya, dan juga pelayanan. Saya ngomong begini bukan untuk nyombongin, tapi saya ingin saksikan begitu loh. Kehidupan orang-orang Kristen dirancang oleh Tuhan untuk menerima hari depan penuh harapan. Amin, Bu, Pak. Yang penting semangat ya. Tetap bisa dipakai oleh dunia ini, bisa bekerja masih. Dipakai oleh Tuhan juga masih laku. Makanya kan saya diundang oleh Ita nih, sama Ibu Ita ya kan, untuk khotbah hari ini. Kenapa? Karena saya sehat. Lah kalau saya lemprak, aduh, udah nggak mungkin lah. Ya, saya masih setir sendiri, Bu. Pak, Ibu jangan cengeng, ya kan? Saya masih setir sendiri loh. Dan nggak kira-kira sekarang aja ada itilang, ya kan? Katanya nggak boleh lebih dari 100. Tadinya pas 140 buat jalannya, ya. Dari Pondok Gede ke Bintaro, luar biasa. Dan anak-anak saya juga puji Tuhan ya. Ya masih panggil cucu, masih panggil ma, gitu-gitu ya kan? Karena apa? Karena mereka senang gitu. Jadi jangan sampai ibu bapak sekalian sama anak-anaknya, sama anak mantunya tuh nggak disukai. Gara-gara apa? Ngeluh terus. Aduh sakit, itu udah pijetin dong. Waduh jangan. Ya, apalagi rese. Akhirnya apa? Akhirnya banyak kejadian. Mengadu domba antara anak dengan mantu. Tuh. Apalagi mantu perempuan. Ya kan diadu domba, ribut. Jadi si mantu tuh nggak suka. Ya kan? Nggak suka. Ya. Jadi jangan sampai harusnya nih nenek-nenek atau kakek-kakek itu dirindukan oleh anak mantu dan cucu ya kan. Ya kalau misalnya katakanlah lama di tempat kakaknya, adiknya pasti telepon gitu. Ci, tolong dong, mama kirim ke sini dong. Ya kan? Ini saya udah kangen nih. Anak saya, cucu-cucunya juga udah kangen. Kirim ke sini, kalau lu nggak mau kirim, gua jemput lo gitu ya kan. Harusnya kan begitu ya, karena ketika ada di antara anak cucu kita, mantu kita tuh jadi berkat. Amin. Jangan sampai kejadian kalau lama di tempat kakaknya marah-marah gitu kan. Telepon sama adiknya, Dedek, nih mama kelamaan di rumah gua lagi. Ini tolong jemput, Dek.
ya rese di sini cerewet, wah jangan. Jadi mari Ibu Bapak sekalian, whatever ya, apapun juga ya kita bisa lakukan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Semangat Bu, Pak, haleluya ya kan. Jangan cengeng ya kan, semuanya bisa kita lakukan. Kalau bahkan mungkin sudah ada yang di kursi roda, tetap memuliakan Tuhan, nyanyi-nyanyi, gembira, happy, ya bikin rumah tangga kita bahagia. Amin Bu, Pak. Puji Tuhan. Kelamaan nih gua khotbah ya. Jadi tapi saya berdoa supaya ya Ibu Bapak sekalian di acara memperingati kebangkitan Tuhan Yesus itu kita bangkit ya, semangat gitu ya kan, supaya Tuhan bisa pakai kita dimanapun saja. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Ibu Bapak sekalian. Amin. Terima kasih Bu. Amin. Terima kasih Ibu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Opa Oma yang ada 125 kamera nih ya, pasti diberkati ya. Tuhan ya. Dan 125 kamera itu ada yang 2, apalagi di YSK 3 ya, atau YSKK, di Panti Opa Oma, di Panti Werda itu banyak orangnya di sana, sekitar 80. Jadi ya tetap jadi berkat. Ya, terima kasih. Firman Tuhan yang indah, dan diingatkan kembali bahwa pengorbanan Tuhan itu karena Ia mengasihi Bapak, Ibu, dan saya. Amin. Dan biarlah dalam usia yang ya sudah dewasa, sudah Opa Oma, terus menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan kita sekalian. Dan sebentar kita akan menyaksikan drama juga dari Panti Werda Kasih Karunia yang ada di Bogor. Kita akan menyaksikan drama ini. Kami adalah orang baik. Kami rajin ke gereja. Kami rajin membaca Alkitab. Sayang kepada teman. Sayang kepada anak cucu. Tapi kebaikan tidak bisa membawa kami ke dalam kerajaan surga. Kami adalah orang kuat. Kami sehat. Kami bisa mengangkat beban berat. Bahkan kami selalu menang dalam pertandingan olahraga. Tapi kekuatan juga tidak bisa membawa kami ke dalam kerajaan surga. Kami adalah orang pintar. Kami suka membaca. Kami rajin belajar. Setiap waktu kami gunakan untuk membaca buku. Tapi kepintaran juga tidak bisa membawa kami masuk ke dalam kerajaan surga. Dengan uang, kami bisa membeli apapun yang kami mau. Dengan uang, kami bisa pergi kemanapun yang kami mau. Dengan uang, kami bisa berbagi dan membantu orang. Ternyata,
uang juga tidak bisa membawa kami masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami adalah orang terkenal loh. Tahu nggak? Kami sudah diundang hajatan kemana-mana. Kami terkenal banget loh. Tetapi keterkenalan kami juga tidak bisa membawa kami masuk ke dalam kerajaan sorga. Halo. Kami adalah orang yang percaya. Kami percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami. Kami setia kepada Tuhan Yesus. Iman kami terpancar dari setiap kehidupan kami. Dan mereka yang percaya kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh mempercayai Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya, mereka lah yang dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Bahwa orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus dan menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, yang dapat masuk ke dalam kerajaan sorga. Kekayaan, kepintaran, kedermawanan, kekuatan, semuanya kami tahu itu bukan menjadi syarat utama untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Maukah kalian semua menjadi orang yang percaya, mengikut Tuhan, memberikan diri untuk menjadi saksi Tuhan? Yesus jawab.
Oh, baik, Oma Opa sekalian. Terima kasih untuk Oma Opa dari Panti Werda yang telah memberikan kesaksian melalui dramanya. Mari kita menyanyikan pujian sukacita lanjut usia. Kita mau selalu bergembira ya Oma Opa, Bapak Ibu sekalian. Walau di usia yang sudah tua ini, kita selalu bergembira dan tetap semangat untuk melayani. Dan walaupun badan lemah, tapi iman kita tetap kuat. Karena Tuhan Yesus menolong kita semuanya. Mari kita nyanyikan pujian. Aku selalu bergembira. Dengan pujian yang semangat ini, aku selalu bergembira meski telah lanjut usia. Ku mau serahkan hidupku padamu ya Tuhanku. Berkat anugerah tercurah seperti air melimpah. Kedamaian pun datanglah sejak aku berserah. Meski badanku telah lemah, tenaga berkuranglah, tapi imanku berkata, sebab Tuhan tolonglah. Siang malam ku berdoa pada Yang Maha Kuasa, biar Dia yang pelihara sampai ku tutup usia. Yesus hadir di hatiku, jadi penghiburanku, beri arti di hidupku, hilang kesepianku. Ku rasakan belai kasih-Mu dalam kebimbanganku. Kau selalu menemaniku dalam usia lanjutku. Meski badanku telah lemah, tenaga berkuranglah, tapi imanku berkata, sebab Tuhan tolonglah. Siang malam ku berdoa pada Yang Maha Kuasa, biar Dia yang pelihara sampai ku tutup usia. Yesus hadir di semuanya yang menjadikan penghiburan. Baiklah, Oma Opa, Bapak Ibu sekalian, tibalah kita akan memberikan persembahan syukur kita. Sebelumnya dengarkan dari 1 Tawarik 29 ayat ke-17, demikian firman Tuhan. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Baik Oma Opa, Ibu Bapak sekalian, persembahan bisa diberikan dengan 3 cara. Pertama dengan melalui rekening BCA 401-301-1501 atas nama Gereja Kristus. Dengan contohnya seperti tertera di layar, misalkan mau memberikan 100.000, diberikan angka belakangnya angka 5. Ya, contohnya 100.000, 200.000 atau berapa, pokoknya belakangnya angka 5. Itu yang kedua dengan GoPay atau dengan e-wallet,
Itu juga sama, di angka belakangnya angka 5. Nah, yang ketiga, dimasukkan ke dalam amplop terlebih dahulu dan diserahkan ke PIC Lucinda masing-masing di gereja. Bila memang yang 1 dan 2 tidak bisa, jadi yang ketiga. Persembahan yang kita berikan ini akan diserahkan ke Panti Werda Kasih Karunia. Boleh dipersiapkan terlebih dahulu, Oma Opa, Bapak Ibu sekalian, persembahannya. Baik, kalau sudah kita menyanyikan pujian, persembahan, jadikan aku saluran berkat. Mari Oma Opa, kita mempersiapkan persembahan syukur kita untuk Tuhan. Kita naikkan pujian, jadikan aku saluran berkat, akan mengiringi persembahan kita. Yang gelap, hiburkanlah yang susah, jadikan aku saluran berkat, memancarkan terang Tuhan, jadikan aku selamat, saluran berkat bagi sekalian. Berikan seperti Tuhan telah memberi, mengasihi seperti Dia, jadi penolong bagi mereka yang dalam putus asa, jadikan aku saluran berkat, memancarkan terang Tuhan, jadikan aku selamat, saluran berkat bagi sekalian. Baik, kita akan doa persembahan dan doa syafaat akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Dani. Baik, silakan Bapak. Bapak Ibu, kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh bersyukur di hadapan Tuhan Allah yang Maha Kudus. Rahmat Tuhan selalu baru setiap saat, setiap hari di dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Secara khusus dalam ibadah Usu Indah Gabungan untuk kami merayakan Paskah bersama-sama. Kami percaya itu semua karena kemurahan Tuhan, anugerah-Mu semata yang mengumpulkan kami dalam ruang Zoom saat ini, menikmati berkat demi berkat yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan firman Tuhan sudah memberkati kami semuanya, kembali memotivasi, mendorong kami semuanya, bahwa usia indah tidak terbatas dalam berkarya, namun Tuhan bisa pakai dalam apapun. Dan kami bersyukur melalui hamba-Mu, Ibu Imelda, kami berdoa kiranya firman Tuhan ini sungguh menguatkan kami lagi untuk terus berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Talenta-talenta yang Tuhan percayakan kami di usia indah, secara khusus di gereja kami masing-masing. Tuhan kiranya memakai kami, usia indah semuanya, untuk melayani Tuhan. Baik itu di gereja maupun di rumah kami masing-masing sebagai pendoa, pemuji-pemuji Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami semuanya. Berkatilah hamba-Mu, Ibu Imelda yang sudah menjadi berkat. Engkau terus memakai hamba-Mu, baik itu pelayanan-pelayanan di gerejawi, maupun juga berkontribusi bagi atlet-atlet muda di Indonesia, baik di klub Jaya Raya maupun juga Platnas Nasional, memberikan saran, kritik yang membangun untuk kemajuan atlet bulu tangkis di Indonesia. Engkau terus memakai hamba-Mu ini di usia senja untuk menjadi berkat bagi banyak orang.
Terima kasih banyak Tuhan, bahkan di tengah-tengah ibadah kami bersyukur buat persembahan yang sudah terkumpulkan. Kami berdoa kiranya persembahan ini diberkati oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan secara khusus, mendukung pelayanan Tuhan di Panti Werda, Opa Oma di Parung, Tuhanlah yang memberkati. Kami menyerahkan Opa Oma yang ada di Panti Werda, kiranya ditolong oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, diberikan kekuatan, kesehatan oleh Tuhan, sampai kapanpun biarlah mereka dalam pemeliharaan Tuhan. Berkati seluruh pengurus yang ada di Panti Werda dengan kasih anugerah Tuhan, memakai mereka dengan sabar untuk menolong Opa Oma yang ada di sana. Tuhan, kami menyerahkan juga Opa Oma yang ada dalam kelemahan tubuh saat ini. Siapapun itu, kami berdoa kiranya Tuhan jamah satu persatu Opa Oma yang mengalami kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, bahkan pemulihan yang daripada Engkau. Berkati setiap gereja-gereja kami, di mana kami melayani Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang melayani, kami berdoa supaya Tuhan terus memakai. Gereja kami dipakai untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati negeri kami yang tercinta ini. Berkati hamba Pak Jokowi yang masih menjabat sebagai presiden, bahkan wakil presiden, bahkan seluruh pejabat-pejabat dari pemerintahan pusat sampai daerah-daerah. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan kuasa-Mu. Ya Tuhan, anugerahi mereka roh kejujuran, keadilan, dalam menjalankan roda pemerintahan negeri kami yang tercinta. Secara khusus dalam penanganan COVID-19 virus corona ini, Tuhan, kami berdoa biar Tuhan memberkati pemerintah Indonesia ini. Tuhan memberkati instansi-instansi ada. Tuhan memberkati penyebaran vaksin. Biarlah Tuhan menolong rakyat Indonesia juga berkontribusi untuk mau mendukung program pemerintah ini. Secara khusus dalam pemulihan virus corona ini, Tuhan, pasca COVID ini ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Terpujilah Engkau. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu sekali lagi. Para Persekutuan Usia Indah ini terus terbangun dengan indah. Terus ada harapan-harapan yang besar bagi usia indah ini. Berkontribusi bagi kemuliaan nama Tuhan. Tidak khawatir, tidak gentar. Tetap sungguh-sungguh di dalam mengikut Tuhan. Sampai Tuhan panggil. Terpuji, termulia Engkau Bapa. Ini doa syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Di penghujung kebaktian Paskah 2022 ini kita sudah diberkati oleh firman Tuhan, kesaksian, puji-pujian, drama. Dan kita akan menutup dengan pujian, sebab Dia hidup, ada hari esok. Mari kita memuji Tuhan. Bapak Ibu, Opa Oma yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebab Dia hidup, hidup kita jadi berarti. Mari kita mengimani dengan sungguh Tuhan Yesus sudah bangkit. Kita boleh bertepuk tangan dengan girangnya. Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup, tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab Dia hidup, anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan
pada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, Sebab Dia hidup pada hari esok. sebab Dia hidup, Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. hidup jadi Berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Pendeta Albert Adam, dipersilakan. Ya, baik, mari kita mengingat tadi pesan Tuhan, getting old with Jesus. Tadi sudah disampaikan, kita berjalan bersama Tuhan Yesus yang sudah bangkit dan menang. Terus semangat, kreatif, jaga kesehatan, layani Tuhan sesuai dengan talenta. Ya, biar kita terus diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah kita pulang dalam damai sejahtera Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam Kebaktian Paskah, saya Teduh. Bapak dimohon jangan keluar dulu ya semuanya karena ada warta dan pengumuman lainnya. Silakan untuk warta Usinda dibawakan oleh Bapak Ibu Pendeta Imetus Puspa Noviana. Ya, terima kasih untuk kesempatan ini. Pertama-tama saya ucapkan selamat Paskah ya buat Bapak Ibu, Oma Opa yang saat ini hadir atau mengikuti kebaktian Usia Indah GKK juga Gereja Kristus di Tangerang. Sangat senang sekali ya karena sudah 3 kali Paskah nggak salah ini kita nggak bisa ibadah Paskah secara onsite ketemu langsung di gereja. Walaupun kita secara online tapi itu suatu hal yang luar biasa kita masih bisa menyelenggarakan ya masih bisa berjumpa dengan saudara-saudari kita. Itu suatu anugerah Tuhan dan semangat daripada Oma Opa mau belajar menggunakan kemajuan teknologi ini ya tidak menghambat persekutuan dan kebersamaan atau ibadah kita atau acara-acara kita. Nah, pada kesempatan ini saya atas nama Rohaniwan, atas nama Badan Pengurus khususnya di bagian Usia Indah mengucapkan terima kasih kepada Ibu Imelda Wiguna yang sudah memberikan kesaksian bagaimana perjalanan kehidupannya dari kecil gitu ya sampai jadi juara dunia, bahkan bisa melayani Tuhan di usia
selanjutnya yang 71 tahun ini suatu hal yang luar biasa. Sesuai dengan tema kita, dengan bertambah usia, kita tetap setia dan taat bersama Kristus. Pasti menjadi berkat bagi banyak orang. Betul ya Ibu Imelda ya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk pelayanannya hari ini dan juga kami terus mendukung pelayanan Ibu di waktu-waktu yang akan datang. Juga saya mengucapkan terima kasih kepada para rohaniwan Gereja Kristus yang sudah hadir dan ikut ambil bagian dalam pelayanan pada pagi siang hari ini, yaitu Pendeta Setiawan Sutejo, Pendeta Dani Toping, dan Pendeta Albert Adam. Terima kasih untuk pelayanannya. Juga saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Novi Wijaya dari GKK Pos Cibubur yang sudah di Icebreaker ya memimpin kami. Juga terima kasih untuk Pendeta Andri Wahyudi, Ibu Dwi yang sudah memimpin acara ini, gitu ya. Juga tim multimedia yang tentunya juga sangat menolong ya dengan berjalannya mengoperasikan semua ini. Kemudian juga terima kasih kepada Opa Oma yang sudah mengisi acara, baik persembahan pujian tadi gabungan, juga drama dari Yayasan Kasih Karunia ya, Rumah Opa Oma. Saya bersyukur bisa bergabung dan bisa mengisi persembahan pujian. Dan juga tentunya Opa Oma yang hari ini sudah berpartisipasi menggunakan ikut lomba baju daerah, kemudian juga yang hari ini menggunakan baju daerah dan dengan mungkin yang sanggup segala butuh waktu dan semangat ya. Terima kasih untuk partisipasinya. Saya sangat senang semuanya kita bisa bersama dalam ibadah ini, kita bisa merayakan Paskah, merayakan kebangkitan Kristus. Tetap semangat ya Opa Oma ya di dalam persekutuan kita selanjutnya. Jangan patah semangat. Nah, Bapak Ibu, saya akan menyampaikan juga beberapa warta, yaitu ini warta dari Gereja Wanita Usia Indah, Gereja Kristus Ketapang. Biasa kita mengadakan di Kamis keempat, tetapi karena bulan depan, Kamis keempat itu ada kebaktian kenaikan Tuhan Yesus, jadi dimajukan di Kamis ketiga, tanggal 19 Mei pukul 10, akan disampaikan firman Tuhan oleh Ibu Yohana Ang. Kemudian juga, seperti biasa, ada baca gali Alkitab. Setiap Selasa ada 2 kelas ya, karena lumayan yang ikut jumlahnya. Jadi kelas jam 10 sampai jam 11 dan jam 1 siang sampai jam 2. Itu warta dari Gereja Kristus Ketapang. Selanjutnya, ini hanya jemaat Gereja Kristus Saurua Permai yang hadir di gereja, yaitu Selasa ya, tanggal 10 Mei nanti jam 10, tema Usindah dan Misi. Plan firman Tuhannya yaitu Pendeta Pancincet. Kemudian baca gali Alkitab, Selasa 24 Mei jam 10, bahannya dari Yeremia 37 juga dilayani oleh Pendeta Pancincet. Lagi, warta berikutnya. Nah, sekarang apa nih? Udah ya, wartanya itu aja Bapak Ibu. Terima kasih untuk perhatiannya. Terima kasih Ibu Novi. Pada siang hari ini kita juga bersyukur karena 21 April biasa diperingati sebagai Hari Kartini ya. Dan tadi Ibu Imelda Wiguna, salah satu wanita Indonesia yang turut mengharumkan bangsa kita di eranya, di zamannya, dan saat ini juga kita semua pasti bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Yuk bersama-sama kita nyanyikan dulu lagu Ibu Kita Kartini. Masih ingat nggak ya Oma Opa ya? Udah lama nggak sekolah nih. Semoga masih pada ingat lagunya. Silakan boleh diputerin untuk memperingat. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Ibu kita Kartini, pendekar bangsa, pendekar kaumnya untuk merdeka. Wahai Ibu kita Kartini,
Terima kasih sudah bersama-sama menyanyikan lagu ini yang mengingatkan kita kembali ya, hari ini Hari Kartini. Selanjutnya dalam rangka Hari Kartini ada lomba baju daerah. Wah, opa-opa senang juga ini ya, bisa berpenampilan berbeda dari sehari-harinya. Ada 2 slide. Yang pertama adalah seluruh oma-opa yang telah mengirimkan fotonya dengan gayanya masing-masing, dengan baju daerahnya masing-masing. Terima kasih ya opa-oma yang udah kirimin, hebat semuanya, luar biasa. Nah, video yang kedua adalah pemenangnya gitu. Jadi ada lombanya nih dan ada pemenangnya. Pemenangnya harapan 3 ada 3 orang, kemudian ada juara 1, juara 2, dan juara 3. Dan semuanya nanti akan dikirim ya hadiahnya dari gereja. Jadi siap-siap nih yang namanya muncul, siap-siap ya menerima hadiah. Tapi yang lain juga semua yang pakai baju walaupun tidak menang, jangan kecewa ya. Ada juga hadiah hiburan yang juga akan dikirimkan untuk oma-opa yang sudah memakai baju daerah. Silahkan ditayangkan, kita akan menyaksikan bersama opa-oma yang luar biasa. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya.那些信靠上帝的人，敌人的子孙永不缺乏，并不会向人讨。 Ada semua ya, Kak? Oke. Nah, saat ini pengumuman pemenang lomba baju daerah. Dari harapan 3 dulu ya, Kak Jirni ya. Harapan, juara harapan ya. Silahkan ditayangkan. Untuk video juga. Pada tegang, Bu. Aduh, siapa ya juaranya ya? Dilihat baik-baik. 公义的上帝是人，卑微也是人高贵。那些信靠 Opa 上帝 Amsal 的 dari 人， Paduerda. 敌人的子孙永不缺乏，并不会向人讨伐。 Harapan 1 Oma LC dan 上帝会成全他手 juara 3 应许 Ibu 之 Ame. 生 Juara 2 Oma Amar. 信靠上帝 Juara 的 1 Bapak 艺 Adia 人 dan 必 Ibu 没 Esti. 有不可 Dan 能的 Kakak 事。 Wah, tepuk tangan dulu semuanya. Ya, terima kasih untuk semua yang sudah berpartisipasi. Kami sangat bersukacita menghargai setiap karya, kreativitas, gayanya oma-oma ya, keren-keren. Oma yang Mari ini 90 tahun loh usianya. Masih tegak ya kayak Pragawati kata Bu Yani. Terima kasih Oma Opa yang sudah berpartisipasi dan sudah menang. Ditunggu hadiahnya di rumah masing-masing. Oke, selanjutnya
Ya, selanjutnya acara kita sudah selesai. Terima kasih Bapak Ibu semua. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Atau mau ada foto? Foto Pak Adam, Bu Ya, Ita? foto bersama dibuka semua Dibuka kameranya. semua ya. Kita tinggal 95 kamera, tapi tidak apa-apa. Udah difoto sebelah kita di ibadah, tapi ini yang terakhir kita foto bersama-sama. Silakan Boksu Adam minta bantuannya. Ya, Itu yang siapapun. Yang di depan halaman 1 ini dibuka dulu ya. Masih ada Oma Lilia, Oma Leoni, Oma Meli. Silakan Bapak Ibu dibuka. Silakan Dion, boleh juga kameranya. bantu. Oke ya. 2 senyum ya, senyum. Senyum. Bersenyum Bapak yang Ibu nggak tahu berbahagia. di halaman berapa. 2 Senyum aja terus. 3. Ya, ini yang Senyum pertama. terus sampai kering ya Kak. Satu slide lagi, slide terakhir, tidak ada yang buka kamera tapi nggak apa-apa. Oke, sudah selesai. Oke, terima kasih Kak Dion. Paskah, selamat siang. Paskah, sampai semuanya. Terima kasih. Semuanya akan di meja masing-masing ya Bapak Ibu ya. Dadah, sampai ketemu lagi. Ya, sampai ketemu. Terima kasih kehadirannya. Harap mengikuti tadi. Selamat Paskah. Terima kasih Ibu Imelda, Pak Adam, Sama-sama. Bu Ita, Pak Andri, Bu Dwi. Terima kasih Bu Imelda, terima kasih teman-teman semua. Bu Novi, Setiawan, Pak Andri, Bu Dwi, terima kasih. Pak Adam, Bu Anda, terima kasih. Semoga Tuhan tetap semangat. Dari Serpong Pantiwerda, terima kasih. Luar Pantiwerda, biasa ya. Tuhan memberkati. Hebat, dramanya Bogor, Tuhan hebat. memberkati. Hebat ya. Ya. Terima kasih juga untuk Duta Garden yang sudah bersama-sama mengadakan Zoom di gereja. Terima kasih Bu Susi. Oma di Pantiwerda. Terima kasih semuanya. Bu Susi terima kasih. Oma Anggur terima kasih. Luar biasa Ibu Rosa. Oma terima kasih. Apa kabar? Semangat, semangat. Terima kasih. Tris, terima kasih sudah koordinir Panti, Oma Upa Panti. Putris ya. Pak David sehat ya. Udah habis masih. Ada Oma Elsia semua. Terima kasih semuanya. Tuhan berkati ya. Kita panitia berdoa dulu nggak? Berdoa dulu ya. Boleh. Dulu ya, jangan ya. Boleh. Oke. Boleh bisa minta tolong Pak Adam sekali lagi untuk mengucap syukur untuk setiap rangkaian ibadah yang boleh berjalan dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih kalau Usinda, Gereja Kristus Ketapang, Gereja Kristus yang ada di Tangerang, bahkan dari Bogor, dari Pamulang, dari semua kami yang boleh Tuhan kumpulkan bersama-sama untuk merayakan Paskah di tahun 2022 ini. Dan juga untuk memperingati Hari Kartini. Terima kasih untuk semua kekuatan. Terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan yang sudah kami terima dan memampukan semua kami untuk bersama-sama bekerja sampai seluruh rangkaian ibadah kami, peringatan ini boleh terlaksana dengan baik. Kami bersyukur untuk Ibu Imelda Wiguna yang sudah Tuhan pakai menjadi berkat buat kami. Senantiasa memberkati kami semua Tuhan, biarlah nama-Mu saja dipermuliakan, dan kami semua, Oma Opa, terus dimampukan untuk tetap semangat, setia kepada Tuhan, tidak menjadi lemah, tetapi semakin kuat untuk berkarya di hari-hari bersama-sama dengan Tuhan Yesus yang sudah menang atas maut. Kami memandang kepada Kristus yang menang, kami memuliakan Tuhan Yesus dan mau menjadi saksi bagi Tuhan di tengah keluarga dan di dalam kehidupan bergereja. Memberkati anak cucu kami semua. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu. Tuhan memberkati semua hamba-hamba-Mu yang sudah terlibat dalam pelayanan. Kami semua sungguh-sungguh mau mengembalikan segala hormat, pujian hanya kepada Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Amin. Kalau boleh langsung ini aja kali ya, evaluasi ya. Oh, langsung saja. Nggak tahu, terserah. Ada waktu atau tidak. Boleh. 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 Tutup. Ini yang lain apa di oma opanya dianterin keluar dulu. Tutup dulu atau baru masuk lagi? Enggak, atau? ini aja di remove. Oh, remove. Oh iya, oke. Tinggal dikit kan ya. Dianterin pulang aja, dianterin pulang. Iya, dianterin, di remove. Ya, oma-oma tenang, ada Gojek ntar yang nganterin oma pulang ya. Bisa di Adion, remove. siapkan Gojek. Saya bantuin di remove. Iya, bantuin ya. Bu Rosa Pangling, cantik banget. Dianterin pulang dulu nih oma opanya. Asal jangan nge-remove gini. Nge-remove kita. Jangan salah ya. Salah pencet. Oma Elis, Oma Yohana, tetap semangat Terima ya. kasih semua ya, oma-oma Terima kasih semua sehat. oma-oma Oma sehat Mimi, ya. Oma Pori ya. Saya tahu. Dadah. Tetap semangat jadi berkat Oma ya. Lani, Ibu Rosa cantik. Dia nggak bisa keluar kalau nggak mati Ibu internetnya. Alien ya. Ibu Ame, Pak Heri, terima kasih. Ya, Ibu si Ame, Meili, ya, Ibu Meling ya. Ibu Hong, Ibu Hong ada juga nih. Saya ini karena ada yang Om Mama nggak bisa keluar kalau nggak internet yang putus. Iya, Bu Marni terima kasih. Mungkin nggak bisa keluar kali ya. Nggak pernah ada juga gitu. Sampai saya ditelepon nih nggak bisa. Oh, Ibu Suyani, Ibu Herli ya. Ya, sedikit lagi. Opo Narli, thank you ya. Tetap semangat ya, Po. Sehat. Tunggu ya, Ibu diantar satu-satu nih soalnya. Lama lagi manggilin Gojek satu-satu. Udah ya, habis ya. Sudah? Udah ya. Sudah. Ya, sudah. Dapat Gojek semua. Sudah, Kak. Oh, ini Mas siapa nih? Masuk lagi ya? Dia belum, Gojeknya belum datang. Ya. Ya. Oke. Monggo. Monggo silakan Bu Novi. Novi siapa saya? Ya. Iyalah. Keseluruhan sih oke, cuman ya ada meleset waktu ya 15 menitan ya dari kemarin ya kita perkirakan jam 11. Cuman tadi pertama waktu firman Tuhan saya dari aduh nih nggak kena nih temanya nih. Tapi terakhir di aplikasinya nyampe sih ya. Ya. Pertama saya waduh ini nggak masuk. Ya lebih ke Paskah gitu ya, kebangkitan gitu-gitu ke bertambahnya usianya itu nggak ada aplikasi. Tapi terakhir sih udah oke sih bisa masuk sih, dapat juga. Bagus juga. Iya, betul. Terus juga tadi drama Paskahnya secara tidak sengaja ya, maksudnya bukan kebetulan juga ya, seperti tadi Ibu Imelda bilang ya, bisa pas ya, maksudnya bisa masuk juga ya kan, bukan karena apa yang kita punya gitu kan ya, kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga gitu, luar biasa. Ujiannya juga tadi kan dalam segala perkara tadi apa bersama Allah tuh ya. Ya, bawa serta dengan Allah, ya kita lakukan perkara yang besar, ya semuanya nyambung. Dan itu juga terus terang saya baru minta Bu Tris tuh sehari sebelumnya Bu. Nah saya kejar Kak Dion, nih Kak Dion yang kerja keras nih terus terang ya. Terima kasih ya Kak Dion ya. Pak Cerni. Jangan-jangan begadang nih Kak Dion buat beresin. Rekamannya udah selesai ya, Dion? Halo. Ya, rekamannya dimatiin aja Kak Dion kalau udah selesai.